Torres. Ya, oh gitu. Jangan dia bergerak Pak, supaya nih kepala, tangan gerak. Oke, kita mulai. Kita mulai dulu ya. Oh, saya ulang dulu. Kalau saya bilang konsentrasi, zep, aha, zep, zep, aha, begitu kan? Oke. Semangat, bos, semangat. Sekarang, baik. Tadi tengah ya. 2, 3. Sentrasi. Aha. Aha. Kurang. Kita berdiri, mohon maaf Ibu Bapak, meskipun kita sudah berumur 6. Iya, dikerjai hari ini, nggak apa-apa. Tadi dikerjai. Sampai. Siap. Konsentrasi. Aha. Aha. Sekali lagi, Bu. Saya tidak melihat tangannya Ibu. Dua-duanya, Pak. Loh iya, saya sedang megang mic nih. Itu kan, siap. Konsentrasi. Aha. Aha. Aduh, Bapak pengawas, mohon maaf, dikerjain. Baik. Belum, nggak boleh duduk. Nah, Bapak sekali lagi ya. Ya, kita ikut yang muda-muda. Bapak malam ini umurnya 19 tahun. Sekarang saya punya game. Ini cuma 3 menit, 2 menit lah. Nanti saya akan bercerita. Terus, semua tangannya begini dong, Bu. Tapi Bapak kasihan gak ada temannya. Nah, nggak fair ini. Sebelum Bapak di sini. Nggak asik. Pak ini mohon maaf, baru. Oke, oh ya. Kayak panitia mengatakan saya harus pakai masker. Sorry. Tapi apa? Semuanya harus begini. Dan tangan semuanya kena. Loh. Oh ya Allah. Iya. Pengawas sudah baik ya. Sudah ada kasusnya. Sekarang saya mau cerita. Kalau saya bilang, yang kanan, yang sebelah kanan, tangannya begini, Bu. Ya, ini, Bu. Yuk, yes. Nah, di atas. Nah, Bapak di atas. Mas Eko. Yang kanan. Yes, semuanya. Sampai semua. Harus Pak, nggak boleh begitu ya. Oke. Bilang. Lihat. Punya. Harus mengambil temannya. Kalau dia kenal berarti dia kalah. Itu memang salah. Ini Bapak harus mendengarkan cerita saya. Saya kan tahu. Apa? Berarti harus ditengah. Siap. Yes. Baik. Suatu hari ini kita dulu nih. Oke, 1, 2, 3. Kenapa lu ngapain? Apa? Berarti ayo, coba.
Pada suatu hari saya pergi ke pasar. Terus saat bersama ibu dan bapak, ibu anggur, rambutan, dan apel. Ini. Jadi kalau pulang, tentang keluar sekali. Dan extra. Dengan bawa 5 kilo di pasar dan 2 kilo rambutan, dan membeli apel. Jadi membeli rambutan karena tidak cukup. Diberi 10 kilo buah apa baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit sekali ya. Oke, Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebelum kita masuk materi, mohon maaf, Bang, materi, kami minta waktu lagi sedikit untuk persiapan mengisi pretest Bapak Ibu. Nanti mohon kesediaannya untuk mengisi pengetahuan Bapak Ibu aja ya, pretestnya. Insya Allah nanti hasilnya akan terekam di kami, bisa kami ya. Setelah itu nanti di akhir kegiatan ada post test Bapak Ibu yang biasa, di awal ada pretest, terus di akhir post test. Untuk informasi tadi sebelum kegiatan pembukaan, hasil swab antigennya negatif semua Bapak Ibu. Ya, tadi lupa kami informasikan di awal. Tapi tadi sebelum pembukaan kamu udah fix negatif semua. Terus Bapak Ibu kelihatannya udah menandatangani lembar pernyataan persetujuan partisipasi dalam program UBA. Bapak Ibu udah baca semua. Nah, ini secara langsung menjadi kontrak kita Bapak Ibu kurang lebih selama kegiatan ini nanti, dan insya Allah setelah kegiatan juga nanti seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya di sekolah Bapak Ibu nantinya. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita sekarang mulai untuk pretestnya, karena udah ada grup Bapak Ibu ya, akan di-share sama Mbak Konita di grup Bapak Ibu, mohon sedianya untuk mengisi. Sudah di-share Mbak? Oke, silakan Bapak Ibu. 15 menit cukup Bapak Ibu ya? Ini kan cepat. Coba cek email. Email apa? Bikin absen itu. Biodata absen. Biodata absen. Kan kamu masuk. Yang udah saya kirimin kemarin tuh. Pakai nama saya sih. Wah sini meh. Apa itu ada?
Sini aja. Ada sini ya. Kalau ikut. Mana tuh benar yang kasih bertolak itu di bawah. Ya kan ada yang dia untuk yang manual itu masih ada. Sama dia dia mengambil tapi enggak dan baterai yang tidak bisa itu jangan dan dari itu nanti gambar itu belum sudah buka ya kan apa bisa jadi terus berapa kali itu ini kan tadi kan masih ya FC itu mulai dari besar di rumah itu kita izin nggak perlu izin Minta izin. Coba kita yang betul itu kan izin ibu-ibu dan di grup ibu kirimin ada WA di sini ya ada WA di sini coba kita buka linknya untuk izin. ini sudah berapa kali lagi kok tuh lagi ini kan Ya. Atau Mbak Konita kirim ke saya coba. coba kirimin ulang yang ini tuh ikan izin semua Sudah penting ya. LinkedIn perlu izin ya bang sama berarti Saya sudah menjawab.
Hadir. Itu saya daftar hadir. Gitu. Sorry. Yo, vou falar de eu. Foi até bom também. Vamos depois eu me. Masih ada kendala ya? Ya, terutama ini lagi disiapkan mau dikirim ulang, jadi bisa berhenti sejenak dulu Bapak Ibu, mungkin masih ada kendala di situ. Nanti ada link baru di grup. Bisa tadi? Jadi mau cek grup, ada link baru. Dan link baru yang dikirim mau dicoba dibuka. Konsep. Yang belum saja. Enggak. Dia mesti kita ingin ngomong tentang perempuan. Dan aku awalnya baru gimana? Baru itu tidak belum mati di dalam tapi masuk itu berarti ini selama oh bisa. Jangan lupa. Atasnya di mana Pak? Di bawahnya. Ada yang masih terkendala, biasa perintahnya. Terus kirim baru.
ini ada kopi, tidak ada misalnya ini nggak jam dua, ini nggak bisa gitu ya, siapa tetapi bentuknya dia ada mana lomba timur itu nanti jadi teman-teman bisa langsung kayak kemarin itu mau dia langsung di harus dikirim ke jauh tapi nanti langsung dijelasin ke platform tes yang kita akan memberikan bagi yang belum dapat linknya gratis dia langsung dapat tadi bisa sendiri jika berbeda atau misalnya langsung emang Wow, enggak, Allah Nanti kawat kan. hanya yang bikin agenda ada yang tahu lah pertanyaan pada yang Kalau ini karena ini kasus dari kemana? Ya, kalau itu kan kayak dokumentasi. Ini tadi diminta untuk ditinggi, biar sob aja. Ada minta ditinggiin dikit, kita bisa ada. Nanti kan bisa konfirmasi di sana. Cuman ini kelirunya kita nggak bisa kita harus kita bawa ke sana kemarin. Iya, biar panjang bisa. Kalau kita bisa semuanya terlihat kan. Nah, kalau ini bisa cepat ini susah. Ini kan dia otomatis. Ini seperti harusnya posisi depan ini depan jadi nanti bisa udah turun dari sini jauhnya itu bisa kita sebenarnya terus ini setengah bulan. Ada WA-nya di sini bukan? Biar saya contohin dulu teman-temannya. berarti itu yang proses dicoba
Oke, ditampilkan aja pokoknya ngisi dengan cara lagi di mana? Enggak dicontohin pakai itu. Tapi makanya dari tadi saya bilang tampilin aja. WA ya? Ya. Tahu saya. Di sana. Yang di atas. Besar. Ambil mic. Ambil mic. Mereka mungkin mau dikasih dari dan sulitan Gimana kalau dipanggil? Kalau itu sudah bersih atau kita ambil nggak apa-apa ya. Yang kemarin ada materi satu di sesi malam juga jam di hotel nanti dibatasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kita sambilkan. Mohon kesediaan Pak Muslim untuk ke depan. Mas Agus. Bapak Ibu semuanya, sama di sesi malam ini kita ada materi, mohon maaf alhamdulillah Bapak Ibu ya, ada materi pertama tentang pengantar COVID-19. Salah beliau yang akan menyampaikan adalah Ketua MDMC Wilayah Nusa Tenggara Barat, sekaligus Ketua MCCC Nusa Tenggara Barat juga Bapak Ibu. Dia nggak masuk. Dia nggak masuk. Ya, konten di sekitar Muhammadiyah Mataram. Bahwa kita akan dengarkan sama-sama yang dari beliau tentang pengantar COVID-19. Nanti akan ada tambahan juga dari Partai Nasional Pak Agus sama Mbak Sekar. Mungkin Bang Muslim minta datang. Berkatuh. Salam tangguh. Ini ada salam dari MDMC ya. Dari MDMC itu salam tangguh jawabannya tangguh, 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 keren. Ulang, salam tangguh. Alhamdulillah, masih semangat kita terima ya. Amin. Wabihi nasta'inu ala umurdin din. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban bil Islam dinan bi Muhammadin nabiyyi rasulullah.
Rabbi Syrahli, Sadri wa Yassir li Amri, Wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Malam ini malam pertama, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Bang Sadal untuk menyampaikan sekilas tentang COVID-19. Tapi mungkin tidak banyak saya uraikan soal apa itu COVID, karena COVID ini soal kesehatan, itu harus dibahas oleh orang-orang di bidang kesehatan. Izin dulu Bang Agus, izin sini Pak Tekan dan para Basnas yang sudah memantau kami di wilayah dan menemani kami sampai insya Allah sampai selesai nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang para senior juga di sekolah Muhammadiyah di Lombok Timur ya, Gading. Bicara soal COVID-19, pada prinsipnya kita sudah sama-sama mengenal itu ya, sudah sama-sama saling mendengar, ya, melihat berita-berita yang berseliweran di mana-mana ya. Oleh karena itu mungkin saya tidak akan membahas apa itu COVID. Jadi tidak ada ulasan seputar definisi-definisi dan lain sebagainya. Akan tapi mungkin soal perkembangan COVID di seputar kita di NTB ya saat ini ya, bagaimana dan sebelum-sebelumnya seperti apa. COVID masuk secara tiba-tiba ya, di mana pemerintah kita waktu itu juga menyatakan tidak akan ada masuk COVID gitu ya. Itu awal mula virus ini masuk, di mana orang tidak percaya awalnya ya. Ketika masuk, tiba-tiba kita semua merasa panik. Masuk satu kasus, semua orang merasa panik. Awalnya mendukung apa yang dikatakan oleh kepala daerah, tiba-tiba masyarakatnya marah-marah. Ini kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Barat ya, jika menghadapi sebuah kasus yang tidak diketahuinya, yang tidak dipahaminya. Kondisi kita fakta ya, fakta masyarakat Nusa Tenggara Barat. Lama-kelamaan kasus ini menyebar. Kasus per kasus ditemukan di berbagai daerah dan dalam waktu yang sangat cepat kasus ini menyebar ke seluruh kabupaten kota di Tenggara Barat. Kasus COVID ini terdeteksi. Setelah terdeteksi, orang sudah mulai semakin tidak stabil ya, kondisi psikologi masyarakat, ya, mental orang, termasuk orang-orang yang dulunya apa istilahnya percaya semua sekali, tiba-tiba menjadi sangat percaya. Terbukti ya dari sikap mereka ya, sikap mereka menunjukkan ya ketakutan ya. Itu bukti bahwa mereka
mulai mempercayai adanya COVID. Ya, ada kepanikan ya. Ketika kasus itu dideteksi oleh pihak rumah sakit. Dalam waktu yang singkat pula, tidak hanya seputar kasus saja yang terjadi, tetapi korban juga akhirnya berjatuhan satu persatu dari satu kabupaten lain sampai seluruh kabupaten kota berjatuhan korban. Ini kondisi dalam situasi seperti itu sebagian ternyata masih ada yang tidak mempercayai. Bukan ikut pemilu, Om. Sebagian orang tidak percaya itu adalah fakta lain kayak kita yang kemarin debit lakukan ya, berbagai macam dalih dikeluarkan untuk menentang ini COVID hanya sebuah rekayasa dan sebagainya. Selain itu ada soal dalil-dalil tentang ajal dan sebagainya, itu urusan apa istilahnya, dengan menggunakan dalil-dalil agama dan sebagainya. Ada beberapa itu masih sangat kuat waktu itu. Nanti di kita Muhammadiyah ya, mengambil posisi yaitu mendengarkan siapa yang lebih mengetahui apa ini sebenarnya penyakit. Karena sudut pandang Muhammadiyah itu mempercayai orang yang memiliki keahlian di bidang itu. Nah, karena Muhammadiyah memiliki banyak tenaga medis atau tenaga kedokteran, hampir semua tenaga kedokteran atau tenaga medis Muhammadiyah mengatakan bahwa COVID itu jelas ada ya. Lalu Muhammadiyah apa istilahnya membuat sebuah gerakan atau membuat perencanaan sambil mempelajari ya, pelajari apa sebenarnya COVID ini di Indonesia, di kita, bukan hanya di kita yang mempelajari apa penyakit ini karena ini hal baru, tapi juga di luar negeri ya, kita sambil merespon, sambil belajar mengikuti perkembangannya. Nah, Muhammadiyah memilih yang itu, memilih jalur yang itu. Jadi tidak apa istilahnya, tidak langsung main menuduh ini menuduh itu ya. Kita memilih berhati-hati tetapi melakukan sesuatu untuk berupaya mencegah ini virus semakin meluas. Ya, pilihan kita itu Muhammadiyah. Dibentuklah yang namanya MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center, di pimpinan pusat Muhammadiyah, yang setelah itu diinstruksikan ke seluruh wilayah untuk membentuk MCCC itu. Jadi dalam waktu ternyata penanganan COVID ini tidak sekedar hanya dilakukan oleh tenaga medis saja. Tidak mampu tenaga medis itu melakukan penanganan
COVID ini dengan jumlah mereka yang terbatas, sementara pasien semakin bertambah dan lain sebagainya. Hasil kita melakukan segala macam cara, termasuk ya mencoba mengubah pikiran atau kebiasaan-kebiasaan hidup di masyarakatnya, di warganya, dengan cara melakukan edukasi, memberikan pemahaman, baik itu secara ilmiah maupun juga secara spiritual, secara kepemahaman agama, penjelasan-penjelasan keagamaan. Itu dijelaskan, kembali membuat berbagai macam panduan untuk pelaksanaan aktivitas seharian kita, baik itu di rumah maupun di tempat-tempat publik. Nah, itu dilakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia, semata-mata untuk berusaha membantu percepatan atau membantu mencegah laju penyebaran COVID-19. Sebegitu besar apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan juga pemerintah, ternyata COVID ini juga tidak selesai. Dan itu kita bisa rasakan sendiri ya, 2 bulan kemarin, 2 bulan sebelum inilah kira-kira, hampir tiap hari itu kita mendengarkan pengumuman kematian dari masjid. Hampir tiap hari. Pribadi saya mencatat itu 2 bulan belum ini loh. Bulan dulu itu kasus paling puncaknya itu kita sampai merinding tiap hari mendengar 1-2 orang di satu desa meninggal, di satu kelurahan 1 orang, 2 orang, kadang 3 orang sehari meninggal. Itu fakta, fakta. Namun semakin ke sini ternyata kita sudah mulai mengalami kemajuan. Cara pikir masyarakat juga sudah terbiasa dengan pola ini, kehidupan baru, ya, atau kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga saya kira itu mempengaruhi laju perkembangan virus itu sendiri. Ini yang terjadi. Oleh karena itu mungkin kenapa sekolah, kemudian masjid, kemudian komunitas-komunitas yang ada di Muhammadiyah itu terus diberikan penguatan kapasitasnya, karena untuk untuk memberikan contoh terbaik Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam yang berkemajuan, yang terus menerus mengikuti perkembangan zaman itu. Katanya. Masih terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan untuk hari ini ya, orang terakhir, kasusnya masih ada ya, walaupun hari ini cuma 2+2 kasus yang NTB ya, kasus NTB. Kematian hari ini tidak ada. Kesembuhan kalau tidak salah ingat 5. Jadi jumlah yang sembuh lebih banyak dan angka kematian tidak ada untuk hari ini.
Tapi tanggal 19 minggu sebelum inilah, 2 minggu kurang lebih sebelum ini, kasus masih ada 10 hari. Kasus yang aktif waktu itu 198 tanggal 19 itu. Di kasus yang tanggal hari ini tanggal 26 sisanya 178 di NTB ya. Jadi relatif terus menurun, terus menurun ya. Alhamdulillah. Saya kira itu mungkin salah satu efek dari gerakan disiplin yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersamaan di belakangan atau di akhir-akhir ini ya. Nah, ada apa istilahnya? Salah satunya gerakan vaksinasi massal itu ya di desa-desa dan untuk menjemput event besar MotoGP ya di Lombok itu. Di Kota Mataram sendiri sudah 93% proses vaksinasinya dan kasusnya 0 hari ini. Kasus di Kota Mataram tidak ada. Dan sendirian itu bukti bahwa langkah-langkah pencegahan itu sangat efektif daripada langkah-langkah kuratif atau penanganan terjadi gitu. Kalau tidak ada langkah-langkah pencegahan, saya kira mungkin tidak akan selesai COVID ini. Kita tidak akan tahu COVID ini kira-kira akan akan sampai kapan. Cara kita untuk menghindari itu yaitu terus mengikuti perkembangannya, terus mengenali apa itu bahaya, bagaimana COVID itu bahayanya seperti apa, jalurnya dia menyebar bagaimana dan sebagainya. Cara kita menghindarinya itu hanya itu satu-satunya cara yang dapat melindungi diri kita, keluarga kita, atau orang-orang di sekitar kita. Mengandalkan dokter, saya kira bukan satu-satunya andalan untuk mencegah penyakit ini. Saya ingin bertanya ya, saja. Mungkin ditulis aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu guru yang ada di sekolah ya, di kemudian hari nanti ya, apa yang harus dilakukan ibu-ibu dan bapak-bapak di sekolah? Pertanyaan saya, nah, nanti di kemudian hari atau di hari-hari depan, kira-kira apa yang akan ibu bapak lakukan di sekolah untuk mencegah apa saja artinya, untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini? Apa saja kira-kira? Mungkin bisa ditulis aja lah, nggak perlu dijawab satu-satu, mungkin bisa dikumpulkan aja gitu. 5 menit aja Bu ya.
Dia cuma ya sekarang sudah. Kalau kayak gitu, orang ya begitu enggak hanya ada posisi yang mau untuk kalau bisa di nggak apa-apa ya biar lebih banyak ininya. Kita juga dengan itu kita dilaporkan ke kita. Belum, jadi kita ngerti aktivitas Manfaatnya. ini di mana. Dulu belajar langsung ditempel di belakang itu kan bisa. Ada ini kan kalau ada plano. Oh, bisa ya. Kita pindah ke bawah kan gitu. Bukan benar. Terima kasih Bu. Cukup ya Bu ya. Cukup. Paling kali intinya itu ya Allah. Kenapa menurut kamu Ya, mungkin yang sudah selesai bisa langsung ke sini ya. Oke, Bapak Ibu, silakan yang sudah bisa langsung diambil masing-masing ya. Kalau dibantu buka ya. Enggak ada doang Mbak dalam bencana.
Ya mungkin kalau keluar negeri, tapi itu dilayat sih berat. Berat sampai di sana. Itu akan mengerupsi itu paling. Ini kata-katanya persis sama Mas Indra, dia menganggap dari belakang. Aku sempat berdewa di Semua kami sudah Baik, lanjut Bapak Ibu ya. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu ini memiliki ide dan pandangan yang bervariasi untuk melakukan langkah pencegahan di masing-masing orang. Ada yang ada 3, ada yang ada 6, ada yang 2, ada yang 4, ya. Tetapi tidak ada yang tidak ada sama sekali. Alhamdulillah itu ya. Jadi semuanya punya ide dan pendapat tentang apa yang harus dilakukan di antara itu. Kira itu ciri warga Muhammadiyah. Ya, ciri warga Muhammadiyah itu mengeluarkan ya pandangannya, dampaknya. Saya mau kasih ilustrasi saja soal COVID ini ya. Tentang kita kasih ilustrasinya seperti orang yang berkendaraan ya di tengah jalan ya. Orang tipe orang yang berkendaraan beda-beda kan. Ada yang memilih ngebut, ya, tanpa sabuk pengaman dan lain sebagainya. Ada yang memilih pelan-pelan, hati-hati menggunakan pengaman dan lain-lain. Kira-kira menurut bapak-bapak ibu, kan semua orang memilih ngebut di tengah jalan, ya di jalan raya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, bisa banget. tidak ada macet. Kalau semua orang ya ngebut, ya keluar dari rumah ke jalan raya.
dari berbagai arah ya. Berarti nggak ada isinya. Stop kalau malam Kira-kira apa yang tadi mungkin persepsi kita berbeda-beda ya. Ada yang bilang terjadi balapan, gitu ya. Tapi yang kami ada yang bilang polisi tangkap polisi ya. Kemudian tadi ada yang bilang kecelakaan massa. Nah itu tinggal bapak-bapak, ibu-ibu simpulkan saja ya. Kita harus tahu. mau itu ini Pak. Disimpulkan saja. Kan dijelaskan cuma kita akan memilih. Pilih jalan yang mana saja. Apakah jalan yang menggunakan sabuk pengaman dengan pelan-pelan dan mematuhi rambu-rambu lintas, atau ngebut, ugal-ugalan semua dan lainnya juga. Saya kira itu pilihan-pilihan kita, tergantung kita saja ya. Kita menggunakan apa istilahnya, kearifan kita sendiri saja gitu ya. Ya, mungkin. Nanti kembali ke warga Muhammadiyah, saya kira warga Muhammadiyah memiliki identitasnya sendiri dalam memilih jalan ya. Saya kira itu mungkin dari saya, mungkin ilustrasi soal COVID ini. Mungkin nanti ada tambahan mungkin ya dari abang. Ada nggak? Oh udah selesai. Saya kira sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Maaf pada kurang-kurang kata dan salah-salah kata dari saya. Saya cukup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya bisa pilih. Terima kasih atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu, menarik tadi. Memang ternyata COVID itu memang demikian Bapak Ibu ya. Kalau diilustrasikan tadi ngebut di katakanlah di perempatan, kemudian kita dari arah yang berbeda, terus nggak ada lampu merahnya. Kalau memilih mau sama-sama ngebut nanti atau baiknya pakai pengaman atau tidak. Kalau udah pakai sabuk pengaman dan lain-lain, ya ada risiko yang berbeda, walaupun cara pandang kita juga berbeda. Nah, salah satu contoh bahwa kita itu atau masyarakat itu percaya atau tidak adanya COVID adalah ketika ada yang positif karena keluarga kita atau tetangga kita ada yang positif, terus kita panik, ya itu bukti bahwa sebenarnya kita percaya kayak gitu. Ya, Bapak Ibu kurang lebih demikian. Ada tambahan mungkin Mas Agus, Mbak Tegar, ada yang berhubung waktu juga Bapak Ibu. Kita sebenarnya udah di rundown acara sampai pukul 21. Ini ada Mas Agus, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Komandan BMC. Ini belum siap kan partai. Jelas sikap warga Muhammadiyah. Kalau saya buat warga Muhammadiyah itu memang tidak pernah memerlukan waktu. Dia mau sampai jam 2 malam nggak apa-apa boleh. Tapi ini mana? Sebenarnya tuh yang di mana? Ya, kemudian kita harus perhatikan terhadap waktu. Kita akan menghormati hak Bapak dan Ibu untuk beristirahat, tetapi juga kita akan menghormati kewajiban Bapak dan Ibu untuk tetap cicil Muhammadiyah begitu. Saya tahu 5 menit tadi sudah lari dari kamar sampai di sini. Tadi langsung saya sedikit saja ya. Ya tadi menyimak pertanyaan dari komandan MCC. Di MCC beliau ini senior saya. Nah kalau beliau ini ketua MCC Nusa Tenggara Barat, saya hanya wakil ketua MCC di Bengkulu. Itu senior beliau. Kalau barang balik, nah itu bukan ciri-ciri warga Muhammadiyah.
Ada pikiran saya bagaimana menaati protokol kesehatan, kemudian yang keduanya mencuci tangan, ketiganya memakai masker, keempatnya menjaga jarak. Iya, itu yang saya sangat. Saya terus berusaha. Mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu adalah protokol. Jadi kalau yang masih ada yang menulis, menaati protokol. Jawabannya satu, taati protokol kesehatan. Kedua, cuci tangan. Ketiga, keempatnya, tapi kalau menjawabnya satu mencuci tangan, kedua ambil kopi, apa ini? Kedua. Ya, saya ingin dulu saya sekedar membaca sebentar tadi, besok itu jadi catatan kita sama-sama selama berproses supaya pemahaman itu menjadi sama. Kita pelan-pelan saja. Jadi intinya protokol kesehatan itu di dalamnya adalah ada uji tangan. Itulah dua. Satu, dua, tiga. Kerumunan, ini. Ini posyandu. Yang mau tiga proses. Jadi menarik yang disampaikan. Kemudian mau update situasi pertumbuhan COVID ya. Sampai saya ini healthy. Produsen COVID. Menderita karena COVID itu betul. Yang paling menderita itu apa? Psikologis. Hilang penciuman itu biasa. Kita pilih jadi hilang penciuman. Tapi psikologi kemudian mendengar angguran lewat ngiu. Nah, karena itu mari kita nanti protokol kesehatan. Jangan saya ingat bahwa kita warga Muhammadiyah tidak boleh meringan-ringankan sesuatu yang jadi keputusan. Tapi kan ada perasaan orang yang belum Orang itu banyak bisa tsunami, bisa gelombang penderitaan banyak. Ya. Nanti maksudnya beliau ini adalah COVID yang sekarang informasinya juga Cina sudah mulai naik. Tidak apa-apa mau berapa gelombang, sekarang kita kemudian siap untuk menghadap COVID. Yang penting kan ikhtiar. Sesuatu itu ciri-ciri kita di Muhammadiyah itu mendapat informasi, dikaji oleh para ilmuwan kita. Oke, berarti sikapnya harus diambil ini. Itu saya kira sedikit saja. Besok kita harus banyak lagi. Terima kasih Mas Agus. Beliau adalah fasilitator nasional dari pimpinan pusat Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya, itu pengantar awal tentang COVID-19. Saya rasa nggak ada sesi pertanyaan di sini Bapak Ibu ya. Ini coba pengantar awal. Insya Allah nanti materi selanjutnya kita di esok hari di jam yang sudah tertera di random Bapak Ibu ya. Waktu insya Allah besok di lantai 2 Bapak Ibu. Ruangannya akan kami informasikan di grup. Nah, ruangan ini untuk pembukaan saja. Besok di lantai 2 untuk kegiatan selanjutnya di hari selanjutnya sampai penutupan. Bapak Ibu semuanya, insya Allah pada malam hari ini kita akan ada pembagian kelompok. Jadi nanti kelompok ini akan tetap sampai di akhir Bapak Ibu. Karena kedepannya di pelatihan ada sesi-sesi tertentu yang memang dibutuhkan kerja kelompok nantinya Bapak Ibu. Jadi harapannya kelompok ini tetap nanti sampai di materi akhir Bapak Ibu. Jadi nanti tiap kegiatan duduknya tetap per kelompok Bapak Ibu. Nah untuk pembagian kelompok insya Allah selalu Mbak Budi izin Mbak Budi.
Cek satu dua. Baik Ibu, Bapak, sesi pertama tadi sudah selesai dan masih semangat? Semangat. Apa tadi? Bang Muslimin, apa kita MDMC? Semangat, semangat, semangat. Oh. Iya. Oke, suara bapak-bapak memang mendominasi tepuk tangan. Tegap. Ada kesepakatan kita. Tadi Mas Adam bilang untuk membentuk kelompok dan besok sudah mulai Bapak Ibu harus bareng dengan teman sekelompoknya. Tapi kita bentuk dulu malam ini dan besok sudah mulai. Kita akan acak. Tapi ini angka kita akan buat kelompok itu dari sampai angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi siapa yang dapat 1 berarti berkelompok dengan angka 1. Dan seterusnya. Oke, siap? Siap. Kita mulai dari lebih berkahnya kanan. Dari kanan. Kita mulai dari Mas Rian. 1. 1, 2, 3. Pas. Ingat kan angkanya ya. Siapa yang dapat 1 berarti berkelompok dengan 1. Ya. Mas Rian. 2, 3, 4. Kita ulang Mas Rian yang heboh. konsentrasi zap zap kita lepas oke, kita bawa 2, 3, 4, 5. Oke, ingat angkanya. Ingat, bagi yang tidak ingat, ya berarti tandanya sudah ngantuk ya. Ingat yang satu. Apa kita nggak random sekarang langsung? Maksudnya biar tahu nih kelompoknya siapa. Oke, kita lihat di kelompok di sini. Yang 1 di sini, mohon maaf. 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Segera dulu. 1 menit. Cepat. Mohon maaf. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 5. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Bapak, Mas. Sepertinya Bapak masih nyaman di tempat duduknya. Nanti kita ganti ya posisi Bapak. Oke. Oke, ada 2, 4, 5, kelompok 1, 5 orang. Yang 3, 1, 4. Tidak apa-apa. Cukup dah. Ada 4, ada 5. Ya, ada 4 dan 5 nggak masalah. Oke, ini Ibu masih sendiri. Jadi maksudnya sendiri sambil buat di situ. Ya. Ya, oke. Besok jadi Bapak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi bagi yang lupa ya kita ulang bulan depan. Bayar seperti hotel. 1, 2, 3, 4.
3, 4, 5, 6. Siap? Siap. Kita konsentrasi lagi sekali lagi. Konsentrasi. Zep. Aha. Zep, zep. Aha, aha. Baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Helen. Di luar, di luar. Kelompoknya ini kan masih namanya pakai angka Bapak Ibu ya. Masih 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira serunya kita pakai, iya, serunya pakai nama Bapak Ibu ya. Kira-kira penamaannya baiknya apa Bapak Ibu? Atau nama-nama tokoh Muhammadiyah aja Bapak Ibu? Gini, usulan pertama berarti Kiai Ahmad Dahlan wajib ya. Siapa lagi? Nama pimpinan pusat boleh. Din Samsudin. Terus mohon Mas dibantu catat Kiai Ahmad Dahlan, Haidar Nasir, Din Samsudin, 3 lagi. Amin Rais, ya Amin Rais juga. Masih 2 lagi. Ya, ya dan Safi Mahdim. Terus 1 lagi. Ada benar benar ya. 1 lagi apa Bapak Ibu? Ya, nama kecil, nama asli atau nama kecil dari Kiai Ahmad Dahlan kita pakai, ya Kiai Darwis ya. Oke baik, Kiai Darwis Mas tolong disobek, nanti kita digunting ya maksudnya. Nanti kita bawa ke sini, terus Bapak Ibu per kelompok nanti cabut log modelnya ya, mengambil kertas, nah kertas yang didapat berdasarkan nama tokoh tersebut itu yang jadi nama kelompok Bapak Ibu nanti. Ini nanti tetap Bapak Ibu ya, sampai di akhir sesi. Jadi sesi kita nanti lumayan panjang ini, materinya banyak. Yang kabarnya banyak amat sih Bapak Ibu. Insya Allah asik kok. Yang kalau itu di Sultan Botol Ajus, mohon dibantu ke depan. Nanti kita minta perwakilan setiap kelompok Bapak Ibu ya untuk mengambil kertasnya. Kertas yang didapat itu akan jadi nama kelompok. Ya, insya Allah besok kami akan sediakan papan nama kelompok Bapak Ibu yang kita sama. Besok. Berarti total 6 kelompok Bapak Ibu ya. Tadi memakai angka, nanti untuk pengembangan tetap membuat dia aja dia. Ibu-ibunya nyoba ya. Datang ada ibu-ibu, oh ada. Ada yang kedua, ada yang satu. Kelompoknya juga ada yang 5, ada yang 4 Bapak Ibu ya. Memang jumlahnya 2 tuh.
Berarti Nah, boleh kita pakai tulis tangan dulu. Kalau besok kita sediakan yang hasil ini. Itu tiba sedianya perwakilan kelompok dari kelompok bisa kan? Kelompok berapa ini, Bang? Muhammad Darwis. Kelompok dulu Muhammad Darwis yang di Sofia Marif. Tidak hadir. Ambil Darwis. Samsudin. Iya ini Haji Ahmad Dahlan. Oke Bapak Ibu, insya besok pagi kita akan di lantai 2, di ballroom lantai 2. Untuk ruangannya akan kami informasikan lagi di grup. Alhamdulillah penamaan kelompok sudah ada, teman kelompok Bapak Ibu sudah ada. Berarti kelompoknya nanti seterusnya tetap duduk per kelompok Bapak Ibu ya. Ketika langsung di ruangan langsung duduk di kelompok masing-masing. Baik Bapak Ibu semuanya, kita cukupkan sesi malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mengikuti sesi kegiatan ini dengan tertib. Mohon besok hadir tepat waktu Bapak Ibu ya. Kalau bisa sebelum kegiatan. Besok kita masuk jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 malam. Oke. Kalau bisa 15 menit sebelum itu Bapak Ibu sudah di ruangan. Oke. Terima kasih banyak. Dan bisa kurangnya kami minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah. Halo Mas Agus, halo Mas Agus. Iya, dia. Halo. Assalamualaikum. Mas Arif, Halo, sehat Mas Arif? sehat. Lihat Mas Agus. On cam dong Mas. Aku udah on cam ini, udah on cam. Iya, Tahu kan yang nama siapa tadi? ini Mas Arif nih. Kenapa aku begitu dengar nama aku mau jadi nama kelompok, aku pindah ke Zoom ini ya. oh berarti itu aman Pak. Oh, kalau dulu biasanya kaki 3 kali luar Mas Arif. Di beberapa laptop kok ini udah aneh tak, aku pindah laptop sini jadi. Aman tuh Mas Agus? Oh, aman lah Mas Agus itu. Google tuh kalau sampai misi tak muncul nggak aman ini. Ya, aku udah pesan sama Amsa itu nanti workplan-nya diatur workshop guru Mas Agus datang lagi, nanti aku ikut ke situ lah. Mas, butuhnya sekarang loh, Bang. Jangan kayak polisi India, Mas. Datang udah selesai urusannya. Iya, ini kameranya di belakang kalian tadi kan? Enggak Mas, Wah, tapi aku neng tengah ruangan lagi. Ya, jadi besok aku kalau mengisi di situ muka aku gitu tuh. Kelihatan tuh di layar itu. Jam berapa besok, Mas? Rencananya? Aku nggak bisa kalau Jumat Mas full. Sabtu ya. Sabtu ya. Ya, Oke. kalau udah selesai aja ya. Oke.
Yuk, Assalamualaikum. Aku pindah ke Zoom lain. Oh, kalau aku kerjanya mantauin gitu. Iya semuanya. Satu Iqbal aja sama nggak punya Pak. Di rumahnya banyak banget sampai Oh, di orang. hanya Mas Arif. Sama kami ada hati. Tujuan kami sama. Stop aja ya.